Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda Minggu 4 Februari 2024 bersama saya Riki Saputra dan saya Lugira Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga di media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pohon tumbang menimpa rumah warga di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Seorang nelayan asal Bengkulu hilang di Pulau Sanding, Mentawai. Kita ke informasi pertama, saudara. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Padang mengakibatkan pohon-pohon jenis kedondong tumbang menimpa rumah warga di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Akibat hujan disertai angin kencang, sebuah pohon kedondong dengan panjang 19 meter berdiameter 80 cm tumbang menimpa rumah warga di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Mendapatkan laporan warga, BPBD Kota Padang mengerahkan tim TRC ke lokasi kejadian untuk evakuasi pohon. Personel TRC BPBD Padang langsung berjibaku memotong pohon dengan mesin potong dan pohon tumbang itu bisa dievakuasi lebih kurang selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 1 juta rupiah karena mengalami rusak di bagian atap rumah tersebut. Dari jam 2 saya sedang berada di dalam kamar sambil tidur dan tidak sengaja saya mendengar suara tembakan keras. Ternyata ada pohon di samping rumah yang tumbang yang merusakkan belakang rumah saya. Itu kondisi keluarga apakah selamat? Alhamdulillah semua selamat. Oke, apa jenis pohon itu apa, Pak? Pohon kedondong. Kedondong. BPBD Padang menghimbau kepada warga untuk tetap waspada ketika cuaca ekstrim melanda Kota Padang, apalagi ketika berada di kawasan yang memiliki banyaknya pohon pelindung yang sewaktu-waktu bisa tumbang dan mengenai warga serta pengendara. Dalam 3 hari belakangan, BPBD Kota Padang mencatat lebih kurang 4 pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang. Dari 4 pohon tersebut, 3 menghambat akses jalan, merusak aliran listrik, dan 1 pohon menimpa rumah warga. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seorang nelayan hilang di Pulau Sanding atau Briloga Sabu, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian ke lokasi kejadian. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai menerima laporan kecelakaan laut man overboard di sekitar Pulau Sanding, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan keterangan laporan, peristiwa ini terjadi pada Kamis 1 Februari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. KM Putra Madura 07 berangkat dari Pelabuhan Baai Bengkulu menuju perairan Pulau Sanding atau Briloga Sabu untuk mencari gurita. Kemudian pada Jumat 2 Februari 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, seorang pemancing atas nama Kurniawan Saputra yang berusia 18 tahun tersangkut tali pancing yang melilit kaki korban, sehingga korban terjun ke laut, namun tidak muncul lagi ke permukaan. Selanjutnya rekan korban bersama beberapa kapal telah berusaha untuk melakukan pencarian, namun hasilnya masih nihil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke kantor SAR Mentawai. Setelah mendapat laporan, 1 tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai dikerahkan dari dermaga Tua Pejat menuju lokasi kejadian menggunakan RIB 02 Mentawai. Namun tim rescue Basarnas Mentawai kembali ke dermaga Tua Pejat Mentawai dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung, yakni hujan lebat dan juga jarak pandang yang terbatas. Untuk melakukan pertolongan, tim SAR gabungan melakukan koordinasi bersama aparat setempat dan bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian. Hingga kini korban belum berhasil ditemukan dan masih dalam pencarian. Sampai saat ini kondisi di lokasi, tim masih melakukan pencarian. Harapannya hari ini mudah-mudahan tim bisa menemukan survivor ataupun man overboard atas nama Kurniawan Saputra, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Pulau Baai, Kota Bengkulu. Tim SAR Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap agar korban cepat ditemukan dengan keadaan selamat. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Di Treskrimsus Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap 24 kasus selama Januari 2024. Terdiri dari 18 kasus BBM subsidi, 1 kasus gas subsidi, 3 kasus pertambangan, 1 kasus kayu, dan 1 kasus perbankan. Dari 24 kasus yang berhasil diungkap, 30 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sumatera Barat mengungkap 24 kasus di wilayah hukum Polda Sumbar selama Januari 2024. Dari 24 kasus yang berhasil diungkap tersebut, terdiri dari 18 kasus BBM subsidi, 1 kasus gas subsidi, 3 kasus pertambangan, 1 kasus kayu, dan 1 kasus perbankan. Kombes Pol Alfian Nurnas menjelaskan, untuk modus dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya perkara BBM bersubsidi dengan cara melakukan pembelian BBM jenis biosolar dan pertalite menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan menggunakan jerigen untuk mendapatkan keuntungan. Sementara untuk perkara gas LPG bersubsidi, pelaku melakukan penyalinan gas dari tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 kg non-subsidi. Untuk perkara pertambangan, pelaku melakukan kegiatan penambangan batuan dan emas tanpa izin menggunakan alat berat. Kemudian untuk kasus kayu, modusnya melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Barang bukti yang disita yakni kayu 23 kubik dan 1 unit kendaraan jenis tronton. Serta kasus perbankan yakni oknum karyawan bank yang diduga menggelapkan uang nasabah sebanyak 9 miliar lebih. TKP-nya semua di wilayah hukum Polda Sumbar. Untuk waktunya selama di bulan Januari 2024. Untuk modus BBM subsidi, dia itu menyalahgunakan pengangkutan dan ataunya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan alat ikut bergerak gas subsidi atau penyediaannya dan distribusinya diberikan oleh petugas pemerintah. Modusnya dengan cara melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar dan pertalite menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan menggunakan jerigen dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga LPG. Untuk pertambangan, pelaku melakukan kegiatan penambangan batuan dan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Motifnya jelas untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga kayu, melakukan pengangkutan kayu tanpa izin atau tanpa memiliki dokumen sah. Dan ada 1 kasus perbankan, yaitu menerbitkan atau memasukkan surat utang negara dengan masuk memperdagangkan surat utang negara tiruan atau palsu dan tidak berdasarkan undang-undang sehingga menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dengan tujuan yang menggunakan dana nasabah. Dari 24 kasus yang berhasil diungkap selama Januari 2024, 30 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Juga diamankan sejumlah barang bukti seperti alat berat dan kendaraan yang digunakan tersangka. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang pengurus Klenteng Sihin Keong bersih-bersih jelang Imlek 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi tanggapan titik rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Bisa. Apa lah?
kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju Pak? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini? Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Penyampaian laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi akan jatuh tempo pada Maret 2024. Sementara SPT tahunan badan usaha akan jatuh tempo pada 30 April 2024. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Jambi menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya, sehingga tingkat kepatuhan laporan SPT dapat meningkatkan dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Jambi menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, baik SPT orang pribadi maupun badan usaha. Hal ini karena laporan SPT tahun 2023 bagi orang pribadi akan jatuh tempo pada Maret 2024 dan SPT badan usaha pada 30 April 2024. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi, Eti Rahmayanti mengatakan, kepatuhan penyampaian laporan SPT tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 96,6%. Meski demikian, DJP Sumatera Barat Jambi terus mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT, sehingga kepatuhan SPT tahunan dapat mencapai 100% lebih. Guna mewujudkan hal tersebut, DJP Sumatera Barat Jambi membuka layanan SPT secara online maupun offline di sejumlah pusat keramaian, serta upaya jemput bola ke sejumlah badan usaha. Untuk kepatuhan SPT tahun 2023, alhamdulillah kita mencapai 96,6% gitu ya. Ini lebih baik dibanding tahun kemarin, namun demikian kami mengharapkan tahun ini jauh lebih baik dan bisa mencapai lebih dari 100%. Pentingnya itu satu, dalam rangka tertib administrasi. Yang kedua, bisa meng-cross check jika seandainya warga Sumatera Barat dan Jambi dipotong oleh pihak pemotong, untuk meng-cross check apakah yang sudah dipungut itu dilaporkan atau tidak ke keuangan negara. Eti Rahmayanti menambahkan, kepatuhan penyampaian laporan SPT tahunan penting bagi wajib pajak sehingga dapat melakukan pengecekan potongan yang dilakukan pihak pemotong telah disampaikan ke keuangan negara. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mendekati perayaan Tahun Baru Imlek 2024 2575 Kongzili, pengurus Kelenteng Sihin Kyong mulai melakukan persiapan, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih baik gedung, patung hingga altar yang ada di kelenteng. Pengurus Kelenteng Sihin Kyong mulai melakukan persiapan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang akan berlangsung 10 Februari 2024 2575 Kongzili. Salah satunya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di area kelenteng, baik gedung tempat peribadatan, patung dewa-dewi hingga altar yang ada di kelenteng. Kegiatan pembersihan kelenteng juga dilakukan oleh berbagai lintas usia, tidak hanya pengurus melainkan juga para remaja. Pengurus Kelenteng Indrali mengatakan, kegiatan bersih-bersih ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan apalagi dalam menyambut Tahun Baru Imlek, sehingga proses peribadatan nanti dapat berlangsung dengan nyaman dan suasana yang bersih. Adapun sio Imlek tahun 2024 ini adalah naga kayu yang diharapkan umat Tionghoa maupun Konghucu dapat membawa keuntungan dan keberuntungan bagi penganutnya. Kita tiap tahunnya itu tanggal 24 kita untuk topekong naik ya. Jadi hari ini yang ke-25, tanggal 25 Imlek, bulan 12 kalau di tahun Imleknya ya. Jadi kita udah persiapan untuk membersihkan sinding-sinding altar. Nah, semua termasuk gedung dibersihkan juga. Kelenteng Sihin Kyong merupakan kelenteng pertama dan tertua di Kota Padang yang memiliki sejarah panjang. Banyak masyarakat Tionghoa dan Konghucu bahkan juga umat Buddha yang melaksanakan sembahyang di sini. Tidak hanya warga lokal melainkan juga dari provinsi tetangga. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, warga Kota Padang, khususnya umat Tionghoa dan Konghucu, ramai berburu pernak-pernik jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024. Pedagang mengatakan yang paling banyak dicari masyarakat yaitu peralatan untuk sembahyang, aksesoris seperti lampion dan juga angpau. Kurang lebih sepekan jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2024, warga Kota Padang mulai berburu pernak-pernik dan sejumlah kebutuhan peribadatan. Seperti yang terlihat di salah satu toko di kawasan Kampung Pondok Kota Padang ini. Pedagang pernak-pernik Imlek Febriani mengatakan, saat ini yang paling banyak dicari masyarakat, khususnya warga Tionghoa dan Konghucu, yaitu peralatan untuk sembahyang seperti dupa dan kertas-kertas.
Selain itu, aksesoris dan souvenir Imlek lainnya juga banyak diburu warga seperti lampion dan juga angpau, dengan harga yang juga bervariasi tergantung kualitasnya, dan didominasi dengan warna merah sebagai warna keberuntungan bagi warga Tionghoa. Pedagang memprediksi puncak masyarakat membeli pernak-pernik Imlek akan terjadi pada hari Kamis nanti, 2 hari sebelum perayaan Imlek 2024. Ramai. Apa yang paling banyak dicari orang sekarang? Peralatan untuk sembahyang, Apa saja? doa, dupa, kertas-kertas untuk arwah gitu. Harganya untuk dupa dan kertas ini berapa yang kita jual? Kalau dupa yang minimalnya 20.000. Dan yang paling mahalnya ya itu menurut kualitas. Kalau kualitasnya bagus sudah pasti harganya lebih mahal. Bagus juga gitu. Sementara itu, pedagang menilai tahun ini lebih ramai dan antusias masyarakat dalam menyambut Imlek dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terlihat dari ramainya masyarakat berbelanja kebutuhan Imlek maupun aksesoris dan souvenir Imlek lainnya. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat sepi pengunjung berdampak terhadap menurunnya pendapatan para pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang. Biasanya omset pedagang di atas Rp500.000 per hari, sementara saat ini turun yakni hanya Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Salah seorang pedagang di Pantai Air Manis Kota Padang mengatakan, beberapa waktu terakhir destinasi wisata Pantai Air Manis sepi pengunjung. Hal ini juga berpengaruh terhadap omset atau pendapatan pedagang. Pedagang menjelaskan biasanya pendapatan bersih pedagang di atas Rp500.000 per hari, namun saat ini hanya sekitar Rp100 hingga Rp200.000 per hari. Biasanya Sabtu dan Minggu menjadi momen wisatawan berlibur dan memadati Pantai Air Manis Padang. Tetapi akhir-akhir ini jumlah pengunjung relatif jauh menurun, bahkan di momen akhir pekan. Pedagang menilai faktor bencana alam yang sering terjadi di Sumatera Barat juga menutup akses jalan menjadi penyebab sepinya pengunjung. Kalau untuk akhir-akhir kini kok mungkin agak kurang ya Bang ya. Mungkin karena dari yang awal-awalnya itu kan faktor dari lingkungan, maksudnya kayak faktor bencana yang terjadi selama kok kan yang ada di Sumbar. Kedua mungkin faktor ekonomi mungkin. Yang ketiga mungkin karena faktor dari kesibukan anak-anak sekolah masih sekolah. Jadi mungkin untuk membuat alang-alangan untuk orang tuanya datang ke situ berwisata kan. Pedagang berharap kondisi ini tidak bertahan lama dan Pantai Air Manis kembali dipadati wisatawan lokal maupun dari luar Sumatera Barat, sehingga juga berdampak terhadap naiknya omset para pedagang. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Mencegah terjadinya pelanggaran saat hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Februari mendatang, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Panwascam melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan memiliki persepsi yang sama dalam mencegah pelanggaran. Hari pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS merupakan puncak pesta demokrasi pemilu 2024. Oleh sebab itu, guna mencegah pelanggaran dan kesalahan di setiap TPS, Bawaslu Kepulauan Mentawai bersama Panwascam melakukan simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di Kepulauan Mentawai. Hal ini untuk memberikan pemahaman dalam pencegahan pelanggaran saat pemungutan surat suara dan perhitungan pada 14 Februari mendatang. Pemungutan dan penghitungan surat suara diawali dengan rapat petugas KPPS beserta saksi dan pengawas pemilu pada pukul 7 pagi. Jika belum lengkap ditunda 30 menit dan dilanjutkan Ketua KPPS mengambil sumpah KPPS. Kemudian membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia, dilanjutkan dengan pemilihan calon presiden dan legislatif.
Ketua Bawaslu Mentawai Perius Sabagalet mengingatkan pemilih saat pungut hitung surat suara, beberapa hal yang dilarang di TPS diantaranya saksi tidak diperbolehkan menggunakan atribut partai, seluruh warga yang mendapat hak pilih dilarang bersuah foto atau membawa handphone di bilik suara. Kemudian kategori surat suara dinyatakan tidak sah jika tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, mencoblos lebih dari satu calon, dan mencoblos di luar gambar nomor urut calon. Pentingnya ini dilakukan simulasi terhadap jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Nantinya jajaran kecamatan meneruskan hasil daripada rapat koordinasi ini, termasuk simulasi kepada jajaran PKD dan PTPS. Himbauan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dimulai dari tingkat kecamatan, pengawas kelurahan desa hingga pengawas TPS dapat melaksanakan tugas kewajiban wewenang sesuai dengan regulasi yang ada, tidak kong kali kong, tidak macam-macam, tetapi dapat melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Selanjutnya, jika terjadi pemungutan suara ulang karena adanya bencana ataupun dugaan pelanggaran, Panwascam dapat melaporkan ke Bawaslu pada hari yang sama untuk disampaikan ke KPU dan ditindaklanjuti paling lama 10 hari. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mendekati hari pemungutan surat suara, Bawaslu Agam mengingatkan jajarannya untuk lebih ketat melakukan pengawasan melekat. Selain mengawasi jumlah dan penyaluran logistik, pengawasan pembentukan TPS dari KPPS menjadi penting saat ini. Jajaran Bawaslu Kabupaten Agam terus mengawal pelaksanaan tahapan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Setelah selesai melaksanakan pelipatan surat suara, tahapan pembentukan KPPS dan TPS atau tempat pemungutan suara menjadi bagian terpenting dalam pengawasan jajaran Bawaslu. Suhendra, Ketua Bawaslu Agam, mengatakan pihaknya meminta semua jajaran untuk patuh dan taat pada aturan yang berlaku, selalu berkoordinasi dan satu pintu dalam menjalin komunikasi pada sesama tim. Saling menguatkan dalam menjalankan pengawasan dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat pengawasan tempat pemungutan suara atau PTPS. Saat ini KPU Agam telah menetapkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 1.721 unit, dengan jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 388.000 pemilih. Berdasarkan data tersebut, Bawaslu Agam dan Panwascam membentuk pengawas tempat pemungutan suara sesuai jumlah TPS yang dibentuk KPU Kabupaten Agam tersebut, dengan jumlah 1.721 orang PTPS. Dalam rakernas ini, dalam rapat kerja yang kita laksanakan pada hari ini, kita lebih menekankan kepada apa yang akan menjadi tugas pokok petugas tempat pemungutan suara atau yang disingkat PTPS, yang mana PTPS adalah merupakan gerbang terakhir atau gerbong terakhir dalam hal pengawasan pada saat pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan kami berharap betul kepada PTPS dalam melaksanakan pengawasan nantinya pada saat pemungutan suara itu melaksanakan pengawasan sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, bahwasanya Bawaslu itu lebih mengedepankan upaya pencegahan. Dan kami sangat menekankan di sini setelah adanya rapat kerja ini, kawan-kawan atau pimpinan di tingkatan Panwascam menularkan langsung apa yang mereka dapatkan pada kesempatan kali ini kepada pengawas tempat pemungutan suara yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin secara maraton di beberapa kecamatan. Suhendra menambahkan tingkat kerawanan pemilu 14 Februari 2024 ini juga masih sangat rawan konflik dan pelanggaran. Agar dapat dilakukan pencegahan, pihaknya secara detail melakukan deteksi dini dan pemetaan potensi-potensi masalah sekaligus mencari solusi. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kota Bukit Tinggi meningkatkan pengawasan dalam masa kampanye peserta pemilu di Kota Bukit Tinggi. Hal ini mengantisipasi terjadinya politik uang yang saat ini banyak terjadi melalui bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat. Mengantisipasi terjadinya politik uang di Kota Bukit Tinggi, Bawaslu Kota Bukit Tinggi meningkatkan pengawasan terhadap peserta pemilu di penghujung masa kampanye yang diduga adanya indikasi politik uang melalui bantuan sosial berupa sembako.
Muhammad Fandi, Divisi Hukum Bawaslu Kota Bukit Tinggi menyampaikan, saat ini pihak Bawaslu Kota Bukit Tinggi melalui pengawas kecamatan sudah mulai melakukan patroli di 3 kecamatan di Kota Bukit Tinggi. Ia juga menjelaskan selain bahan kampanye yang diatur dalam pasal 30 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 akan dianggap melakukan politik uang walaupun berbentuk sembako. Sampai saat ini Bawaslu belum menerima laporan dari masyarakat terkait politik uang. Namun Bawaslu tetap mengingatkan masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelanggaran dalam pemilu dan melaporkannya ke Bawaslu Kota Bukit Tinggi. Mungkin sampai saat sekarang ada indikasi atau isu-isu yang baru, tapi yang melapor atau memberi informasi secara resmi ke Bawaslu belum ada. Cuman kami pasti akan meningkatkan untuk melakukan patroli pengawasan. Dan tadi sudah diarahkan juga ke kawan-kawan kecamatan dan kelurahan, karena isunya bakalan beredar bansos sembako di Kota Bukit Tinggi, dan itu yang menjadi perhatian khusus bagi kami nantinya di pas patroli pengawasan. Fandi menambahkan untuk mencegah terjadinya politik uang, pihaknya juga menyurati pihak partai politik agar mengikuti peraturan yang ada dan tidak melakukan politik uang. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jelang pendistribusian logistik pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan pengepakan dan setting surat suara yang telah disortir dan lipat beberapa waktu lalu. Sementara pendistribusian akan dilakukan sehari sebelum pemilihan, yakni 13 Februari 2024, yang bergerak dari gudang logistik ke seluruh kantor desa dan kelurahan. Pengepakan dan setting surat suara pemilu 2024 ini sudah mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sejak 2 hari terakhir dan ditargetkan selesai minggu ini. Proses pengepakan dan setting tersebut dilakukan di gudang logistik KPU di kawasan Kampung Pondok Pariaman Tengah. Dalam kegiatan setting dan pengepakan yang dilakukan, nantinya surat suara ini disimpan ke kotak suara sesuai dapil. Terlihat sejumlah petugas dibantu oleh PPK melakukan pengepakan dan setting surat suara sebelum seluruhnya didistribusikan ke seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Pariaman. Ketua KPU Kota Pariaman Ali Unan didampingi komisioner menyebutkan, selesai penyetingan dan pengepakan sesuai jumlah TPS dan surat suara, pendistribusian logistik sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 mendatang atau sehari sebelum pencoblosan. Hal itu dilakukan mengingat wilayah Kota Pariaman yang tidak begitu luas, sehingga proses pendistribusian ditargetkan selesai dalam sehari. Dan proses pendistribusian akan dikawal oleh petugas keamanan termasuk pengawasan dari pihak Bawaslu. Di gudang logistik KPU Kota Pariaman kita mengadakan sortir setting akhir ya di setiap kotak suara di TPS, yang mana setelah ini dilakukan kotak suara disegel dan siap dikirim pada 13 nanti, 13 Februari. Suara-suara yang diganti gimana? Sudah, semuanya sudah sampai hari ini, dan tadi saya langsung jemput ke KPU Sumbar dan sudah masuk ke gudang kita dan siap untuk dilakukan sortir lagi dan pelipatan, dan akan kita masukkan ke kotak suara yang. Sementara itu, Ariwati Zen selaku Kadif Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Pariaman berjumlah 71.678 orang dan ditambah nantinya dengan daftar pemilih tambahan atau DPTB yang merupakan pemilih pindah dan pemilih pindah keluar. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak suara bisa melakukan pemilihan, sehingga target KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih tercapai yakni 90%. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU akan layani pendaftaran daftar pemilih tambahan atau DPTB hingga 7 Februari mendatang. Hasil pleno terakhir terdapat 483 DPTB masuk dan 624 DPTB keluar Pasaman Barat. KPU akan melayani pengurusan DPTB untuk 4 kategori hingga 7 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga hak pilih warga dalam pemilu 2024 mendatang, salah satunya dengan memberikan layanan DPTB hingga 7 Februari mendatang. KPU akan melayani pengurusan DPTB hingga tanggal 7 Februari mendatang, khusus untuk 4 kategori, yakni karena bencana alam, bekerja di hari pemungutan suara karena rawat inap atau tahanan lapas atau rutan. Sementara alasan pindah memilih untuk 9 kategori seperti alasan kerja, pindah domisili atau mahasiswa sudah ditutup
pada tanggal 15 Januari lalu. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Perencanaan Fitrawati mengatakan, jajaran KPU hingga PPS terus sosialisasikan kepada masyarakat tentang DPTB ini. Langkah itu masif dilakukan untuk menjaga hak suara dan meningkatkan partisipasi. KPU juga mendorong pemilih yang berpotensi pindah memilih bisa mendaftar segera agar semua kebutuhan di hari pemungutan suara bisa dipenuhi. Pemilih bisa mengurus di tingkat PPS, PPK hingga di kantor KPU Pasaman Barat. Berdasarkan hasil rapat pleno kita terakhir pada tanggal 8 Januari 2024, DPTB masuk kita berjumlah 483 dan DPTB keluar kita sejumlah 624 orang. Nah, kemudian untuk pengurusan pindah memilih ini untuk yang 9 kategori itu termasuk pindah domisili, bekerja di luar domisili, kemudian mahasiswa dan segala macamnya itu kemarin kita tutup di tanggal 15 Januari. Nah, namun ada 4 kategori yang termasuk di dalamnya adalah bencana alam, kemudian bekerja di hari pemungutan suara, kemudian tahanan lapas atau rutan dan rawat inap itu masih bisa kita eksekusi sampai tanggal 7 Februari 2024. KPU memprediksi jumlah DPTB masuk atau keluar akan bertambah ke depannya karena pasca penutupan pendaftaran 7 Februari, Komisioner KPU akan menggelar rapat pleno penetapan DPTB tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang wisata puncak Gunung Medan mulai ramai dikunjungi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita untuk Indonesia mendapat kita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat negara Indonesia Raya. Anak si Mida, cucu Tek Roy, nampak kita sekali dah ambo. Cincan stunting dulu ya ndak. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo lagi asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo lagi asi eksklusif juga Mayen. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh
begitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sempat eksis pada tahun 90-an, objek wisata Puncak Gunung Medan yang terletak di Nagari Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, mulai beroperasi dan ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata Puncak Gunung Medan menyajikan panorama alam dari puncak. Seperti apa informasinya, ini dia untuk Anda. Sempat eksis pada tahun 90-an, destinasi wisata Puncak Gunung Medan yang terletak di Nagari Gubung Medan, Kabupaten Dharmasraya menjadi perbincangan hangat di beberapa akun sosial media lokal. Setelah pemerintahan Nagari Gunung Medan melakukan pemeliharaan serta membangun melalui Dinas Desa, objek wisata Puncak Gunung Medan kembali beroperasi dan mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan. Objek wisata yang dikelola oleh Nagari Gunung Medan melalui kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis ini mulai berbenah dan melakukan inovasi baru. Selain menikmati panorama alam yang indah dari atas puncak, wisatawan atau pengunjung juga difasilitasi tempat duduk, spot foto, pojok kuliner, dan area camp. Selain itu, sektor pariwisata Puncak Gunung Medan juga berdampak pada peningkatan pendapatan UMKM lokal dari masyarakat yang dibeli oleh pengunjung. Saya dari Ampangkuranji Kota Baru dan saya bersama tim pergi ke tempat wisata Puncak Gunung Medan untuk melihat suasana di atas. Itu nyampe di atas, suasananya sangat bagus, pikiran jadi plong. Khususnya untuk fasilitas yang harus dipikirkan oleh pemimpin, seperti jalannya dari bawah ke atas harus dibenerin lagi. Dulu sempat viral, setelah itu tidak beroperasi lagi atau vakum, dan selanjutnya ada anggota Pokdarwis, kelompok dasar wisata. Di sini kami akan mengembangkan bagaimana kedepannya Puncak Gunung Medan ini. Kalau di dini hari atau pagi hari bisa melihat sunrise, dan di sore hari akan melihat sunset. Kami di sini akan memperbaiki jalan untuk akses ke atas. Selanjutnya itu dengan pengunjung membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Pokdarwis Gunung Medan berharap kepada pengunjung adanya kerjasama dalam menjaga dan melestarikan wisata alam ini, sehingga objek wisata tetap eksis dan ramai pengunjung. Dari Kabupaten Dharmasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sebagai daerah potensi wisata alam, Nagari Dalko mendapat dukungan berbagai pihak. Meski memiliki sejumlah air terjun yang indah, potensi pengembangan seni budaya sangat perlu sebagai daya tarik kunjungan. Beginilah aktivitas sejumlah mahasiswa dan masyarakat melaksanakan pengembangan kesenian dan kebudayaan di lapangan Damagadang,
Kenagarian Dalko, Kabupaten Agam, melaksanakan kemah bakti sekaligus pendidikan kesenian sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal. Susandra, salah seorang akademisi sekaligus budayawan Sumatera Barat, mengatakan Nagari Dalko salah satu daerah memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, memiliki lokasi bumi perkemahan sekaligus sejumlah air terjun yang menyejukkan. Potensi wisata yang sedang gencar dikembangkan tidak lengkap tanpa pengembangan kesenian dan budaya masyarakat lokal. Untuk itu, masyarakat bersama tokoh budayawannya harus mengembangkan seni kerawitan sebagai pendukung daya tarik wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Pihaknya sangat mendukung Nagari Dalko menjadi salah satu daerah wisata berbasis alam, memiliki keunikan dan keindahan yang sangat khas, terutama wisata minat khusus pada camping dan trekking alam. Ada program yang sudah kita jalankan mulai dari tadi pagi, yaitu melakukan aktivitas workshop bersama masyarakat di Nagari Dalko, kemudian mahasiswa SLTA dan guru-guru pendampingnya, kemudian guru kesenian, seluruh guru kesenian yang mewakili tingkat SLTP di Kabupaten Agam. Alhamdulillah mereka sudah hadir tadi pagi menyaksikan dan menerima semacam bincang-bincang kita bagaimana strategi pelestarian seni budaya di Kabupaten Agam dalam kemasan pariwisata. Susandra menambahkan pihaknya sangat senang telah ikut berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata Dalko. Melalui kemah bakti dan pentas pertunjukan kesenian, berharap masyarakat terus mengembangkan atraksi budaya sebagai pendukung utama wisata alam. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Olahraga bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di masyarakat. Hal ini karena olahraga bulu tangkis merupakan olahraga yang memiliki tingkat cedera yang rendah dan dapat dimainkan oleh seluruh kelompok umur. Ratusan tungku dan wanita lintas generasi gelar Maapam masal di Katimaha Simpang 4, Pasaman Barat. Maapam bersama ini sebagai upaya memberikan informasi kepada generasi muda tentang tata cara Maapam dengan baik. Setiap kelompok terdiri dari beberapa lintas umur dengan berpakaian kreasi baju basiba atau kain khas wanita Minangkabau. Peserta juga membuat berbagai macam kreasi apam baik rasa atau bentuk. Selama memasak, peserta terlihat menggunakan peralatan tradisional dan daun kelapa kering sebagai perapian. Semua bahan dasar apam juga alami yang terdiri dari santan, kelapa, dan tepung. Salah seorang peserta, Nur Fauziah Zain, mengaku kegiatan yang digagas bersama ini bisa menumbuhkan rasa cinta tradisi kepada generasi muda di tengah kemajuan zaman. Kedepannya masyarakat berharap kegiatan bisa lebih besar lagi. Sebenarnya budaya yang berkaitan dengan religi, dengan agama, itu saat kita masyarakat Minangkabau mau masuki bulan Rajab. Bulan Rajab 2 bulan lagi mau Ramadan, itu ajang silaturahmi para kaum-kaum ibu. Mereka bawa beras, positif sekali, kita saling mengenal semua. Biasanya cuma dengan tetangga kita Maapam berjiran, tapi kalau acara hari ini se-Pasaman Barat itu luar biasa. Banyak nggak peserta yang apa ini? Banyak, kami aja sudah nomor 46. 63 tim. Apa yang ingin kita harapkan pasca kegiatan Maapam ini? Apa lebih besar lagi atau gimana nih, Bu? Tentu kita harapkan lebih besar lagi, skopnya lebih banyak peserta dan hadiahnya lebih amazing lagi, insya Allah. Meski di tengah kepulan asap, peserta terlihat sangat antusias dan berkreasi dalam membuat apam. Bahkan sebagian peserta terlihat mengenakan seragam atau baju basiba secara bersama-sama. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Mohon maaf saudara, informasi tadi terkait tentang lintas generasi Maapam bersama lestarikan tradisi. Dan kita ke informasi selanjutnya. Olahraga bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di masyarakat. Hal ini karena olahraga bulu tangkis merupakan olahraga yang memiliki tingkat cedera yang rendah dan dapat dimainkan oleh seluruh kelompok umur. Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Padang. Salah seorang pemain bulu tangkis di Kota Padang, Ade Tio, memilih olahraga bulu tangkis dibandingkan dengan olahraga lainnya karena alat untuk bermain seperti raket, net, shuttlecock yang mudah didapat dan dengan harga yang terjangkau. Olahraga bulu tangkis dapat dimainkan oleh seluruh kelompok umur, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.
Selain itu, olahraga ini dapat dimainkan secara ganda sehingga dapat melatih kerjasama dan mempelajari karakter pasangan dalam bermain bulu tangkis. Adetio berharap olahraga bulu tangkis di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, semakin berkembang. Tidak hanya sebagai ajang untuk berolahraga, tetapi juga upaya untuk mendapatkan dan mencetak bibit atlet bulu tangkis Kota Padang yang berprestasi hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Pertama tuh karena bulu tangkis ini olahraga yang simpel ya, kita cuma butuh modal raket badminton sama setekok aja itu kita sudah bisa main. Satu lagi karena dianggap lebih safety ya daripada olahraga yang lain itu karena berbenturan gitu kan, jadi bulu tangkis ini lebih aman lah untuk kita. Kan melalui bulu tangkis ini kita bisa ketemu sama teman-teman yang mungkin jarang ketemu di pekerjaan sehari-hari, itu kita ketemu di hari mainnya bulu tangkis, jadi silaturahmi bisa tetap dijaga gitu. Kesurannya sih pertama tuh ketemu sama teman-teman, terus kita tuh tidak main serius, kita main senang-senang gitu, menghabiskan waktu menghapuskan lelah gitu kan. Jadi sama-sama teman-teman aja gitu. Olahraga bulu tangkis di Kota Padang berkembang dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya pecinta olahraga bulu tangkis dan hall bulu tangkis yang cukup masif tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Padang. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bukit Tinggi dikenal sebagai kota yang penuh pesona dengan destinasi wisata menarik. Salah satu ikon yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke kota ini adalah keunikan jam gadang dan wisata kulinernya. Keripik Sanjay menjadi salah satu panganan khas tradisional yang hingga saat ini paling banyak diminati para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Seperti apa informasinya? Berikut cuplikannya untuk Anda. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota yang penuh pesona dengan destinasi wisata menarik. Salah satu ikon yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke kota ini adalah keunikan jam gadang dan wisata kulinernya. Di tengah keanekaragaman wisata kuliner, ada satu penganan yang menjadi daya tarik tersendiri ketika berwisata ke kota ini. Keripik Sanjay menjadi salah satu penganan khas tradisional yang hingga saat ini paling banyak diminati para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Keripik Sanjay adalah keripik dari irisan tebal singkong yang dibalur bumbu balado. Sebutan Sanjay berasal dari nama sebuah jalan atau daerah di bagian utara kota Bukit Tinggi. Tepatnya di Desa Manggis, Kelurahan Manggis, Gantiang Sanjay. Warga yang bermukim di sekitar Jalan Sanjay ini memang rata-rata berprofesi sebagai pengrajin keripik singkong. Tidak hanya itu, daerah Sanjay memang dipercaya sebagai daerah asal-muasal persebaran industri keripik singkong di Bukit Tinggi. Menurut sejarahnya, usaha keripik di Jalan Sanjay ini diperkirakan mulai muncul sekitar tahun 1970-an. Nama keripik Sanjay Balado itu diangkat dari salah satu nama kampung, ya tepatnya karena di satu kampung itu rata-rata penduduk mereka itu mengolah keripik, jadi diangkatlah nama Sanjay itu dari nama sebuah kampung. Jadi keripik Sanjay itu kira-kira jaraknya sekitar 5 menit lah dari sini kan. Pembuatan keripik singkong di Nagari Sanjay sebenarnya terbilang sederhana. Singkong dipotong-potong tipis dan direndam serta digoreng. Untuk bumbunya sendiri, keripik ini menggunakan lado atau sambal. Bumbu balado inilah yang membuat singkong lebih pedas dan membuat cita rasanya lebih nikmat. Sanjay balado merupakan salah satu jenis sanjay yang paling banyak dicari. Cita rasanya lebih menggigit, membuat lidah bergoyang. Karena kita memang khasnya itu Sanjay, rata-rata kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan juga akan mencoba mencari varian-varian terbaru ataupun rasa-rasa terbaru yang untuk lebih bervariasi Sanjay baladonya ataupun dengan aneka rasa yang lain. Kita selalu ingin menampilkan lebih fresh selalu, jadi kita memang rata-rata itu gak terlalu banyak, tapi kembali mengkondisikan dengan situasi. Kalau misalnya lagi weekend kita lebihkan produksinya, tapi kalau seandainya di hari-hari santai kita mengurangi produksinya. Saat ini keripik Sanjay muncul dengan inovasi-inovasi baru, seperti keripik berbentuk stik atau keripik berbumbu cabai kering. Diharapkan peminat keripik Sanjay akan terus meningkat di tengah persaingan penganan atau cemilan modern lainnya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Riki Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.